Bayangkan sebuah malam yang sunyi, di mana alam seakan menahan napasnya. Di ufuk timur, kabut tipis meliuk di antara kegelapan, melingkari dunia dengan selimut misteri tak terselami. Aku mengajakmu, wahai pencari kebenaran, untuk menelusuri sehelai napas yang, seperti benang emas, menghubungkan dunia yang tampak dengan yang tak pernah terungkap. Pernahkah kau mengira bahwa setiap helaan napas, sesederhana apapun, adalah doa tak bersuara? Apakah kau percaya bahwa napasmu, detak yang terus-menerus, adalah sandi rahasia yang telah lama dilupakan umat manusia? Apa yang terjadi jika napas bukan sekadar rutinitas biologis, melainkan jembatan menuju kekuatan ilahi yang tersembunyi? Di balik pusaran waktu dan peradaban, ketika istana dan kuil tumbuh serta hancur, satu rahasia tetap abadi, bahwa napas adalah bahasa kuno yang dapat membangunkan pusat energi suci dalam tubuh manusia. Antara realitas sehari-hari dan samudera keheningan, napas adalah satu-satunya benang yang tetap menghubungkan kita dengan Sang Pencipta. Dengarkan bisikan purba yang lahir dari sumur pengetahuan para sufi, Biksu Tao, Pertapa Yogi. Menelusuri jejak tulisan samar di batu tua, naskah yang dilindungi dengan nyawa dan darah, mereka menyebut rahasia ini nafas ilahi. Nafas yang selalu ada sebelum suara, sebelum cahaya, bahkan sebelum segala yang tercipta. Lalu, mengapa kita melupakannya? Mari awak samudera rahasia ini. Mari kita selami sejarah, menyingkap lapisan-lapisan tabir peradaban, mengendap, hening, sabar, seperti buli-buli tanah liat yang menyimpan ramuan keabadian. Napas adalah doa. Itulah awal dari segalanya. Dari Adam yang menerima nafas suci Sang Pencipta, hingga Musa yang menyaksikan kehadiran Tuhan dalam sebatang semak menyala. Dari Siddhartha yang duduk di bawah pohon Bodhi meniti napas damai, hingga para pertapa Himalaya yang berpuasa dengan satu tarikan nafas selama berbulan-bulan. Semua mewariskan satu memo, bahwa siapapun yang mengenal nafasnya, mengenal Tuhannya. Mari labuhkan intuisi dan logika di dermaga sunyi. Biarkan akalmu tenang. Bukakan hati dan biarkan kisah ini masuk seperti embun, membasuh egomu, menuntun ke sumber asal-muasalmu. Di negeri-negeri kuno, di mana suku dan para bijak bertualang menembus batas akal, teknik pernapasan adalah pengetahuan suci. Di dalam gua, di puncak gunung, di bawah remang pelita, mereka mempelajari adagium yang sama. Barang siapa mengendalikan napas, mengendalikan hidup. Barang siapa memantrai napas, membuka pintu surga. Di Tiongkok kuno, di antara lembah dan sungai yang berliku seperti tubuh naga raksasa, para Taois menghormati Qi, energi kehidupan. Dalam sunyi malam, mereka merenung, mengamati aliran napas, membiarkannya mampir di hulu hati, sebelum ditata dan dihantarkan ke seluruh tubuh. Mereka percaya bahwa setiap napas adalah wahana jiwa menuju wuji, kekosongan abadi tempat asal mula segala sesuatu. Dalam nada puisi, mereka menulis, hening adalah napas dewa, pergerakan napas adalah tarian semesta. Di seberang Asia, di pinggiran sungai Gangga, sungai suci di mana ribuan tahun lalu bait-bait Veda dilantunkan, para yogi mempelajari pranayama, seni agung pengelolaan napas. Prana, nafas ilahi, adalah anugerah yang mengalir dari jantung alam semesta ke seluruh makhluk. Pranayama bukan sekadar penataan udara, melainkan ritual pembuka mata batin. Diatur, diselaraskan, dipandu, nafas ini menjadi pintu masuk ke dalam batin yang sunyi, tempat segala jawaban bermuara. Jauh ke barat, di padang pasir yang menari di bawah bulan perak, para sufi mempelajari zikr, sebuah meditasi napas dan doa yang disertai penghormatan atas nama-nama Tuhan. Dalam kekhusyukan, mereka mengalun,
La ilaha illallah, seraya menyesuaikan napas pada ritme penyebutan. Dalam lingkaran cinta ini, napas menjadi pengingat bahwa setiap hembusan adalah kesempatan untuk kembali ke pelukan kasih sayang ilahi. Namun, tak sedikit dari kita yang terjebak di jaring lupa. Di balik kemajuan, di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, napas menjadi sebatas kebutuhan fisik. Kita lupa bahwa di setiap tarikan ada benih doa yang gemetar, ada bisikan pengetahuan suci yang menunggu untuk kita dengar. Apakah engkau siap menyelam ke dalam lautan rahasia ini? Bersiaplah. Aku kembali bertanya, siapakah engkau yang hidup tetapi lupa bernafas secara utuh? Dan siapakah engkau yang hanya meminjam udara tanpa menyadari bahwa tiap molekulnya adalah firman suci? Dengar, ada petunjuk-petunjuk tua yang tersembunyi di celah naskah kuno. Dalam Hermetisme, disebutkan bahwa manusia bukan sekadar debu yang berjalan, melainkan cermin alam semesta. Seluruh rahasia kosmos ada dalam diri, dan napas adalah kuncinya. Sebagaimana di atas, demikian pula di bawah. Sebagaimana di dalam, demikian pula di luar. Filosofi Emerald Tablet menuntun kita menatap dalam. Apakah setiap hembusan napas adalah gema penciptaan ulang alam semesta dalam tubuh kita sendiri? Terlintaslah aku pada kitab suci lain. Dalam Genesis, kisah penciptaan, tertulis, Tuhan menghembuskan napas hidup ke dalam hidung manusia, maka manusia itu menjadi makhluk hidup. Terselip makna bahwa napas adalah karunia ilahi pertama. Setiap tarikan, setiap helaan adalah kelahiran ulang jiwa kita, doa yang tak bersuara namun didengar Sang Maha Mendengar. Para biksu Tibet menamai napas sebagai calung, saluran energi yang menjadi perahu menuju pencerahan. Mereka duduk diam di pembaringan salju, menahan tubuh dari rasa beku dan lapar. Hanya dengan mengelola ritme napas dan kehendak, tubuh mereka berpijar seperti bara api. Mungkinkah tubuh manusia menyimpan kekuatan untuk menghidupkan kembali percikan ilahi melalui tarikan napas saja? Cerita lain berkata, seorang sufi di gurun menulis, orang bijak menghirup Tuhan di setiap napasnya, sementara orang lalai hanya menghirup udara. Dalam syair Jalaluddin Rumi, cinta adalah tarikan dan hembusan napas, pencarian dan penyerahan. Dia berkata, ambillah setiap napasmu dalam kesadaran, setiap embusan adalah kembali, setiap tarikan adalah permulaan yang baru. Namun, rahasia ini bukan untuk semua. Sebagaimana penjaga gerbang menjaga naskah-naskah kuno dari tangan yang serakah, demikian pula rahasia napas disampaikan pada siapapun yang siap mendengarkan. Mereka yang mencari bukan sekadar untuk tahu, namun untuk berubah. Di ruang-ruang persembunyian Ordo kuno, napas diajarkan sebagai ritual transendensi. Mereka memadukan kata-kata suci, gerakan tubuh, dan irama napas, hingga roh melayang menembus batasan dunia. Di Mesir pasti, para imam mengajarkan napas sebagai jalan menuju pembangkitan jiwa abadi manusia. Dalam mitologi Nordik, Odin sendiri menghirup napas penciptaan saat menggantung di Yggdrasil, pohon dunia. Pengetahuan itu terpahat dalam setiap kebudayaan. Mesoamerika, Aborigin, bangsa-bangsa tua Afrika, semua menyimpan ritual pengelolaan napas. Semua percaya di setiap tarikan napas ada sesuatu yang lebih dari sekadar oksigen, ada kemurnian, ada pesan tak kasat mata. Kini, aku mengajakmu menjalani eksperimen kecil. Tariklah napas dalam dan lepaskan perlahan. Pejamkan matamu. Rasakan udara mengalir dari liang hidung ke relung paru. Diam sejenak. Apakah detik ini jauh berbeda dari sebelumnya?
Apakah kau merasakan kehadiran sesuatu yang lebih agung di antara jeda dan helaan napas? Setiap kali kita memperhatikan napas, kita masuk ke ruang antara dunia, tempat di mana yang fana menyentuh yang abadi. Mengelola napas bukan semata latihan fisik. Dalam ajaran pranayama, terdapat nadi, jalur-jalur energi yang melintasi tubuh. Ada cakra, pintu-pintu energi tempat prana bergerak. Napas bagaikan sungai, mengalir membawa pesan dari samudera kehidupan ke lautan batin. Di saat napas kita menjadi sakral, seluruh tubuh berubah menjadi kuil, dan hati menjadi altar di mana persembahan terindah adalah kesadaran murni. Napas juga berkaitan dengan kata-kata, doa, dan mantra. Suara diciptakan oleh udara yang bergetar dalam saluran vokal, namun sebelum menjadi suara, napas adalah niat. Semua agama besar menggunakan hembusan nafas sebagai saksi doa, dari amin hingga om, dari alhamdulillah hingga shalom, dari aho hingga namaste. Semua adalah tangga untuk naik menuju realitas yang lebih tinggi. Semua dimulai dari napas, doa tertua manusia. Tahukah kau, setiap manusia menghirup udara yang sama, bercampur dengan napas para bijak, para nabi, para leluhur dahulu? Setiap napas adalah warisan kolektif peradaban. Kita, tanpa sadar, membawa secuil nafas Yesus, Buddha, Muhammad, Laozi, dan ribuan jiwa besar yang telah lebih dulu menempuh jalan ini. Namun, mengapa rahasia ini hilang? Mengapa napas menjadi rutinitas tanpa makna? Barangkali dalam keriuhan zaman, manusia terjebak dalam jarak dan keterputusan dari alam. Saat arloji berdetak lebih keras daripada jantung, saat layar lebih terang daripada mentari, napas berubah menjadi proses otomatis. Tapi, Tuhan meninggalkan jejak rahasia. Ia hanya bisa ditemukan oleh mereka yang mau berhenti, menghela, menghirup, menyadari, membuka mata batin. Lihatlah, ketika bayi lahir, yang pertama kali dilakukan adalah mengambil napas. Saat kematian mendekat, napas yang terakhir jadi penanda. Sepanjang di antara dua momen itu, hidup mengalir lewat ribuan juta napas. Setiap detik, kita punya peluang untuk memaknainya. Mengapa kita membiarkannya berlalu begitu saja? Di balik tirai sejarah, aku membaca naskah Kabalah bahwa neshama, napas, berarti juga jiwa. Setiap napas adalah getaran jiwa, resonansi ilahi dalam tubuh manusia fana. Napas tidak hanya mengisi paru, tapi juga menghidupkan seluruh dimensi spiritual makhluk. Para bijak tahu menyarankan, jika ingin hidup sehat dan panjang umur, bernafaslah ke dalam perutmu, seolah-olah seluruh tubuhmu adalah paru-paru. Mereka membayangkan tubuh manusia sebagai ruang kosong, tempat chi mengalir tanpa hambatan. Ketika napas lambat, halus dan dalam, hidup pun menjadi panjang dan penuh berkah. Cerita-cerita mistik mengisahkan bagaimana para yogi mampu memperlambat detak jantung hingga hampir tidak terdengar, masuk ke dalam meditasi terdalam, menjelajah alam-alam tak kasat mata. Semua berawal dari pengendalian napas. Sebagian mencapai siddhi, kemampuan luar biasa, lewat latihan napas bertahun-tahun dalam gua sunyi, jauh dari peradaban, sendirian bersama Tuhan dan napas ilahi. Kini, aku mengajakmu untuk mengalami secuil misteri ini. Duduklah tenang. Ambil napas dalam-dalam lewat hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Rasakan perbedaan itu. Di jeda di antara napas masuk dan keluar, di sanalah keajaiban tinggal. Dalam ajaran yogik, disebut kumbhaka, kekosongan di antara napas, ruang di mana waktu berhenti dan keabadian mengintip. Di jagat mistik, jeda ini dipandang sebagai pintu rahasia, tempat suara Tuhan menyapa. Kalimat ini adalah peringatan. Rahasia napas adalah rahasia perubahan diri. Tidak ada jalan pintas. Ia menghendaki kesadaran dan penyerahan total. Tapi, bagi yang setia menapaki, surga menanti dalam setiap tarikan dan hembusan.
Dunia modern kini mulai menemukan kembali sebagian dari pengetahuan kuno ini. Psikologi barat meneliti breathwork atau latihan pernapasan untuk menyembuhkan trauma, mengurangi kecemasan, menumbuhkan keseimbangan emosi. Pengalaman transpersonal yang sebelumnya hanya milik para mistikus, kini terbuka bagi siapapun yang mau mencoba. Napas adalah ritual harian yang selalu tersedia. Tak memerlukan alat, tak memerlukan biaya, hanya kehadiran dan ketekunan. Napas bisa kau lakukan dimanapun, di tengah kota bising, di tepi hutan sunyi, di balik dinding kamar yang gelap. Namun ingatlah, di balik kesederhanaannya, napas adalah gerbang iblis dan malaikat. Mereka yang ceroboh akan kehilangan arah, namun mereka yang lembut dan sadar akan menemukan kebijaksanaan tanpa batas. Kini telah tiba saatnya untuk menyingkap klimaks rahasia ini. Banyak yang mencari mukjizat di luar diri, berkelana ribuan kilometer, memanjat gunung, mengembara ke ujung bumi, atau memburu kitab-kitab terlarang. Tanpa disadari, mukjizat terbesar ada dalam dadanya sendiri, di dalam napas. Para pencari, dengar kata-kata ini sebagai wasiat. Di setiap napasmu, bersemayamlah seluruh warisan ilahi. Di setiap helaannya, mengalirlah energi penciptaan, penyembuhan, cinta, dan pengetahuan. Siapapun yang mampu menempatkan kesadaran pada napasnya, membuka pintu surga tanpa harus meninggalkan dunia ini. Dalam filosofi hermetik, para bijak berkata, mengenal diri berarti mengenal Tuhan. Dan jalan paling dekat untuk mengenal diri adalah melalui napas, jembatan antara jasad, jiwa, dan semesta. Ketika napasmu menjadi doa, hidupmu menjelma menjadi ibadah tiada henti. Kau akan mulai melihat cahaya dalam gelap, mendengar bisikan di hening, dan merasakan sentuhan tak kasat mata dalam setiap detik kehidupan. Kau tidak sendirian dalam perjalanan ini. Jutaan pencari telah mendahului, meninggalkan jejak-jejak pengetahuan yang kini meresap ke dalam batinmu. Kuncinya ada pada kesadaran. Apakah kau memilih untuk bernafas seperti biasa, atau mulai bernafas dengan seluruh jiwa, menyadari setiap helaannya sebagai warisan ilahi? Dengarlah, dunia butuh lebih banyak jiwa yang terjaga. Jiwa-jiwa yang dalam hiruk-pikuk peradaban masih mampu bernafas dengan penuh kesadaran, mengalirkan energi suci kemanapun ia pergi. Jadilah bagian dari rantai panjang penjaga cahaya, pelindung rahasia, pelayan sang sumber. Dan ketika engkau di suatu malam menatap bintang dan menarik napas dalam-dalam, ketahuilah, sekarang engkau tak lagi hanya menghirup udara, melainkan sedang menuliskan doa purba ke ruang semesta. Dengan napas, engkau membuka kembali pintu-pintu langit yang telah lama tertutup. Aku undur diri, bukan sebagai penutup, melainkan sebagai permulaan. Karena kini, segalanya berada di tangan dan napasmu. Ikuti napasmu, pelajari, jadikan ia doa. Dan rahasia energi ilahi yang terlupakan akan menjadi milikmu selamanya. Jika misteri-misteri ini menggugahmu, jangan padamkan nyala penasaran. Jelajahilah bersama kami di video lain, karena misteri tak akan pernah usai sebelum napas terakhir pun menghembus. Selamat menapaki jalan napas yang penuh keajaiban. Satu tarikan, satu rahasia, satu hembusan, satu keabadian.